Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI adalah organ kepemudaan yang telah berdiri sejak zaman Orde Baru, tepatnya tahun 1973. Di masa jayanya, organisasi ini telah melahirkan banyak tokoh yang berkiprah di pentas politik lokal maupun nasional. Di Kabupaten Tasikmalaya, organ ini menghimpun 73 organisasi kepemudaan dan memiliki pengurus di 39 kecamatan. Pada tanggal 26 sampai 27 Maret 2022, organ elit kepemudaan ini akan mengadakan suksesi kepengurusan. 4 kandidat calon ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya sudah meramaikan pentas pemilihan. Seperti apa visinya? Gagasan apa yang mereka tawarkan? Kontribusi dan kerja konkret apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tasikmalaya? Mari kita simak perspektif para kandidat calon ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Bersama kita telah hadir Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya, Bapak Haji Cecep Nurul Yakin. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir pula Pak Haryadi Ahmad Satari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir Pak Doni Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Pak Hairudin Kayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita bahas mengenai apa motivasi, apa visi, misi teman-teman soal kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya, tentunya 3 tahun ke depan. Silahkan saya kasih kesempatan kepada Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan apa harapan mungkin bagi pemerintah daerah dari kepemimpinan KNPI di kemudian hari. Mangga Pak Wakil Bupati. Kami dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tentu berharap KNPI bisa menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan, merencanakan pembangunan, lalu betul-betul memanfaatkan pembangunan itu dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul kehadiran pemerintah dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu semata-mata adalah untuk kemaslahatan dan kemakmuran umat. Oleh karena itu saya sekali lagi dalam visi misi yang tentu sudah disusun oleh para kandidat, berharap mudah-mudahan ada irisan yang kuat antara visi misi yang akan dijalankan oleh para kandidat dan nanti dijalankan pada saat yang sudah terpilih dengan visi misi kami pasangan Pak Ade dan saya, sehingga mudah-mudahan dalam 3 tahun ke depan KNPI dan masa khidmat kami, saya dan Pak Bupati dalam 4 tahun ke depan, mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Secara spesifik yang diharapkan dari KNPI di kemudian hari itu soal politik, ekonomi, sosial, budaya, mana prioritas? Menurut saya hari ini begini ya, pasca pandemi ini semua pasti butuh bangkit, semua butuh saling menguatkan. Maka kami berharap KNPI yang di dalamnya tentu banyak pemuda dari berbagai organisasi, maka bantu dan bersama-sama untuk mengangkat ekonomi daerah, ekonomi kabupaten. Oke, jadi pesan fokusnya fokus ke soal ekonomi ya besok itu. Betul. Karena begini, kita punya visi yang misinya salah satunya itu adalah di bidang pertanian dan pariwisata. Kami berharap KNPI bisa hadir di antara untuk menggerakkan di sektor itu. Mudah-mudahan menjadi bagian dari solusi untuk mengangkat ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Oke, baik, terima kasih Pak Wakil Bupati sudah hadir bersama kita semua dan harapannya sudah jelas adalah persoalan ekonomi, maka perbincangan akan lebih fokus kepada persoalan ekonomi. Terima kasih Pak Wabub, silahkan kalau mau meninggalkan
Jum. Salam Salam ya buat buat semua. pamit. Ya. Ya pamit Mangga, karena mangga, sebentar mangga. lagi mau sampai ke tempat tujuan. Hatur nuhun sudah diundang. Pamit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkan diri, dari mana dan diusung oleh organisasi mana dalam pencalonan ini. Kameranya lihat ke sini ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryadi Ahmad Satari. Saya berasal dari Pondok Pesantren Cipasung di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Keberangkatan untuk ikut kontestasi KNPI ini alhamdulillah diusung oleh rekomendasi dukungan dari terbanyak 50 lebih OKP dan PK KNPI. Terima kasih. Oke, ini sangat optimis sekali ini. Kang Haryadi ini. Udah 50 rekomendasi. Itu luar biasa sekali. Baik, saya geser ke Kang Doni. Silahkan perkenalkan diri dulu. Diusung oleh organ apa? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ba'du. Saya Doni Ridwan. Saya berasal dari Parung Ponteng, dari selatan, dan kita mempersiapkan untuk Kabupaten Tasik Selatan salah satunya. Dan saya diusung dari, kalau Pak Haryadi tadi cukup bagus ya. Saya diusung bukan cuma ya, dari 17 OKP dan PK. Dan yang paling mengusung saya yaitu saya dari keluarga besar Hastakarya. Hastakarya. Oke. Baik. Pak Hairudin, Bung ya kalau di KNP. Ya. Bukan guys. Oke. Bung, silakan. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin Kalyubi. Kebetulan beralamat di Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya diusung lebih pada keluarga besar HMI dan kawan-kawan yang lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang satu dari ya Pak Haryadi ini NU ya, jelas ya. Keluarga besar Nahdlatul Ulama. Berarti kekaryaan dan dari HMI dan kawan-kawannya. Kalau dulu disebutnya gemuis. Entah masih ada atau enggak istilah itu. Terjun mencalonkan jadi ketua KNPI, tentu saja ada banyak segudang ide dan gagasan soal kepemudaan. Apa visinya? Saya sih, visi kami KNPI Kabupaten Tasikmalaya sebagai tarekat kolaborasi yang membantu pemuda naik kelas. Tarekat kolaborasi. Oke, menarik. Tarekat. Kenapa pilihan tarekat? Itu dalam literatur agama Islam, tarekat itu transformasi ya dari tasawuf yang individual, kemudian bermetamorfosa menjadi tarekat. Nah, tarekat ini kan kelompok wirid, terus ada mursyid yang membaiat itu. Nah, kalau kita dianalogikan dengan KNPI, tarekat itu jalan kebersamaan, hikmah kebersamaan. Ya, untuk berkolaborasi, menyamakan persepsi, mensatukan tujuan, juga di sana yang menyatunya itu jelas juga, bukan hanya bersatu karena outputnya tidak jelas, bersatunya juga ada rencana besar, ada proyek besar pembangunan pemuda yang harus diperjuangkan bersama. Baik, Doni, bagaimana Don? Bung Doni, visinya apa? Kalau kita kan tadi yang saya sampaikan, berangkat dari persoalan-persoalan yang menjadi gagasan-gagasan dari bawah. Nah, kan kalau lihat dari visinya, kita menciptakan organisasi jelas. Kalau kita ngobrol KNPI ini tempat ruang ide dan tempat berhimpunnya semua elemen organisasi. Di sana kan ada OKP, PK dan yang lainnya, semuanya itu kan pemuda semua. Jadi kita menciptakan dari semua ide gagasan itu menjadikan pemuda yang mempunyai visi yang jelas, visioner ke depan. Kita hari ini kan dengan era global itu kan menciptakan ruang-ruang gagasan itu tidak hanya sebatas dilihat dari catatan dan tulisan, tapi pola penyampaiannya harus seperti apa. Itu yang menjadi sebuah dasar bahwa pemuda itu harus lebih berpikir ke sana dengan mengikuti zaman hari ini. Oke, kalau ngomong 3 tahun kamu pimpin KNPI,
KNPI 3 tahun ke depan Ya. seperti apa? KNPI 3 tahun ke depan insya Allah lebih baik. Lebih baik. Oke. Ini politis sekali ya ini Pak Doni ini. Baik, saya akan giring ke hal yang konkret nanti ya. Siap. Baik. Bagaimana visinya apa? Yang pertama bahwa visi itu sebuah keadaan yang diinginkan. Jadi artinya bahwa kami punya keadaan, punya keinginan bahwa yang pertama KNPI ini pemuda itu mempunyai kualitas intelektual. Itu kenapa saya itu dimasukkan dalam visi, itu adalah basic dari seorang pemuda itu harus mempunyai kualitas intelektual. Yang kedua adalah bagaimana pemuda ini inovatif, mempunyai inovasi gitu ya, dan juga mempunyai daya saing. Ini daya saing ini kalau tadi salah satunya misalkan di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk kemajuan khususnya pemuda di Kabupaten Tasikmalaya, target sampai 2025. Oke. Gambarannya seperti itu. Intelektualitas, inovasi dan daya saing ekonomi tentu Ya. dan yang lainnya. Oke, menarik sekali perbincangan dengan para kandidat ketua KNPI ini. Kita akan lebih menusuk lagi dengan berbagai macam pertanyaan mengenai isu strategis dan inovasi prioritas program. Realnya seperti apa? Isu strategis apa yang menjadi perhatian utama Anda? Saya dari sini dulu kayaknya. Boleh. Yang pertama bahwa di dalam misi kami, ini khusus di bidang ekonomi misalkan ya, kami lebih pada bagaimana pemuda itu berdaya. Ya, jadi lewat pemberdayaan. Kenapa itu bisa terjadi? Harus terjadi karena kalau kita melihat fenomena hari ini, pemuda hari ini terutama di bidang entrepreneur ataupun di bidang wirausaha itu sangat sedikit. Bahkan penduduk Indonesia aja itu masih minim. Baik, kamu fokus berarti ke soal ekonomi. Ya. Ke soal pemberdayaan ekonomi. Ya. Tidak ada lain. Besok kalau jadi ketua KNPI fokus soal ekonomi gitu. Siap. Sebagian itu. Sebagian, Ya. oke. Sebagian lagi apa? Karena kalau tadi dilihat dari visi kan bukan hanya bidang ekonomi gitu kan. Dari sisi basic tadi peningkatan intelektual kan itu bukan hanya ekonomi gitu kan, tapi bagaimana pemuda ini mempunyai basic dari intelektualitas gitu ya. Kalau OKP ataupun yang bergerak di bidang ekonomi ya itu ya yang diperkuat, ataupun di bidang pendidikan itulah yang diperkuat gitu. Oke. Jadi ekonomi itu bagian daripada Oke, kalau visi itu. kalau boleh ringkas, nih isunya pertama soal ekonomi, Ya. kedua apa? Ekonomi, yang kedua adalah terkait dengan basic kapasitas diri gitu ya. Pendidikan gitu ya. Pendidikan gitu. Oke, soal pendidikan Ya, berarti ya, seperti itu. fokus ke pendidikan. Ya. Yang lain ada? Dua aja. Ekonomi, pendidikan, dan yang ketiga adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan. Oke. Ya. Jadi ada isu. Kepedulian pemuda terhadap Isu. lingkungan seperti itu. Oke. Doni, Bung, gimana Bung? Saya menarik tadi yang disampaikan. Fokusnya berapa? Kalau kita fokusnya 3. 3, oke. Satu sumber daya manusia, khususnya sumber daya ekonomi, sumber daya manusia di KNPI itu sendiri, sumber daya pemuda. Yang kedua di bidang sosial. Oke. Yang ketiga di bidang ekonomi. Oke. Yang tadi disampaikan, tapi ada selain daripada sumber daya manusia itu kan bisa dilaksanakan bareng-bareng ketika di kepengurusan. Karena pendidikan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Terus yang kedua, kita fokus kepada persoalan isu ekonomi yang disampaikan. Tadi yang disampaikan benar, ketika era pandemi hari ini ada wilayah ekonomi yang kadang kita tidak bisa sentuh ataupun kadang kita anti untuk menyentuh itu. Yang tadi luas lahan kabupaten kan di bidang pertanian cukup banyak. Itu jelas paling terbanyak. Dan posisinya yang pulang dari kota karena kan ada yang dikeluarkan dari perusahaan ataupun apa. Tapi fokusnya ini kebanyakan hari ini yang saya temui, misalnya di Sukaraja, di daerah-daerah selatan ataupun yang lain, banyak pemuda-pemuda
yang pulang dari pekerjaan itu lebih berfokus kepada pertanian. Nah, itu pengembangan di sana ini cukup menarik. Karena sekarang kan ada fokus ke agrobisnis. Iya, ke agrobisnis. Terus kalau tadi persoalan sosial, saya menyimak tadi dari persoalan geng motor ataupun anak-anak jalanan dan yang lainnya. Itu satu hal yang bikin saya tertarik ketika ada isu yang masuk ke saya. Ada satu atlet dari Kabupaten Tasik tapi dibanderolnya oleh Ciamis. Beliau itu dari salah satu geng motor di Kabupaten Tasikmalaya. Ada statement yang muncul pada saat itu dari orang tersebut. Kenapa gak masuk di Kabupaten Tasik, lebih masuk kepada Ciamis? Itu dikarenakan dia udah nyampe ke ngobrol dan yang lainnya, tapi fasilitasnya dia bilang gak ada. Nah, tugas kita hari ini itu untuk persoalan itu. Karena persoalan misalnya anak jalanan, geng dan yang lainnya, kalau dihantem, dihajar pasti melawan, itu sukanya. Nah, datangnya kita pemuda itu untuk memberikan fasilitas itu, minimal pengarahan, minimal pendidikan supaya lebih bergeser kepada potensi yang dia miliki. Oke. Gitu. Oke, kebayang ya. Cukup paripurna menjelaskan. Ya. Nanti jadi ketua partai ya. Oke, Pak Bung Haryadi. Apa yang menjadi prioritas? Isu strategisnya apa sih? Setelah visi, mungkin misi ya dijabarkan. Misi saya 3, merangkul pemuda, menolong pemuda, memantik pemuda. Oke. Merangkul pemuda itu agar terciptanya kolaborasi dalam yang berbudaya religius. Karena ini kita bicara karakteristik dari Kabupaten Tasikmalaya. Tapi budaya religius itu energinya untuk dalam atmosfer kemanusiaan dan juga ruhul jihad nasionalisme. Ruhul jihad nasionalisme. Oke. Yang kedua, yang saya mau melanjutkan yang dari tadi visi memandu pemuda naik kelas. Saya nggak berani muluk-muluk misalnya menuju pemuda naik kelas. Itu kan muluk-muluk. Tapi kami siap untuk membangun kolaborasi yang memandu pemuda naik kelas. Setelahnya itu nih menolong pemuda kurang mampu, putus sekolah, pengangguran melalui filantropi dan sosiopreneur di ruang sosial, ekonomi, pendidikan dan ketenagakerjaan. Itu misi kita yang selanjutnya. Ini dalam perjuangan kelas. Mohon maaf mungkin ya tanpa bermaksud menyebut strata, tapi memang biasanya suka ada kelas bawah yang harus kita perjuangkan untuk agar masuk ke level kelas menengah. Yang ketiga, memantik pemuda ini untuk kayak kita lah yang berada di kelas menengah agar terus berinovasi, agar lebih produktif melalui gesekan dan terobosan kreativitas yang beradaptasi dengan transformasi peradaban. Oke, berarti ada visi untuk inovasi teknologi juga mungkin. Ya, pembudayaan transaksi. Oh iya betul, ada ekonomi. Digitalisasi. Iya betul, perdagangan, ada betul. Apa. Ya, itu menjadi target nggak? Iya. Gini, kalau kita bicara ekonomi, ini ada 2 disrupsi, Kang. Disrupsi digital, yang kedua disrupsi karena pandemi. Kalau bicara disrupsi digital, ya mau nggak mau Indonesia, pemuda yang berada di Kabupaten Tasikmalaya harus beradaptasi. Kita harus ada shifting ya, perubahan cara dari offline ke online, dari model konvensional ke digital. Oke, saya akan pertanyakan lebih konkret lagi dengan pertanyaan berikut nih. Tanpa inovasi dan langkah kerja yang nyata, isu-isu strategis yang teman-teman usung itu, kawan-kawan usung barusan, tentu tak berarti apa-apa. Agar kelak kepemimpinan Anda berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan pemuda Kabupaten Tasikmalaya, program prioritas apa yang akan Anda laksanakan di KNPI 3 tahun ke depan? Ya. Pertama, saya ingin menolong pemuda sebetulnya. Pemuda yang kurang bisa mampu. lebih konkret nggak programnya tuh apa gitu? Ya, programnya 1, mendirikan PKBM pemuda untuk menolong pemuda yang putus sekolah.
Yang kedua, kita ada pendidikan kecakapan kerja untuk menolong pemuda yang pengangguran. Dan yang ketiga, kita ada kamar filantropi untuk menolong pemuda yang kurang mampu. Itu Oke, itu 3 prioritas program. ya. Ada yang lain? Yang lain sih ada. Kalau misalkan tadi bicara memantik pemuda dalam hal itu inovasi, kita itu ingin pemuda itu ya, kemudian berbicara banyak di pasar tatar global. Kita ingin ekspor. Oke. Mendekatkan itu Bidang mungkin apa itu? jadi bidang apa? sosiopreneur go ekspor gitu. Saya berharap KNPI ini juga menjadi hub ya, hub antara potensi pertanian yang tadi disebut. Kita kan banyak, sangat luas, ada pisang, daun pisang, ada kelapa, segala macam lah. Ada banyak ya produk-produk pertanian. Kalau larinya ke pasar lokal, ini kan nilai tambahnya Nilai ekonominya. ya, tapi kalau kemudian kita bisa menembus pasar global atau pasar nasional aja ke ibu kota Jakarta, itu kan ada nilai tambah ekonomi yang cukup luar biasa. Jadi KNPI ini bagusnya sih menjadi hub atau wasilah gitu. Oke, menarik sekali. Geser nih, Bung Doni Ridwan. Kalau saya sederhana, Program prioritasnya apa program prioritasnya satu, kita menciptakan media center kepemudaan atau kita berbentuk website. Kalau tadi jenjang era digitalisasi ini, website ini bisa menciptakan ruang ekonomi, pasar dan yang lainnya, itu kan bisa diciptakan di website tersebut. Dan yang kedua, kita lebih berpikir kepada ruang-ruang di mana menciptakan gedung kepemudaan. Karena sarana kepemudaan ini sangat penting untuk timbul di sana gagasan supaya timbul ngariung. Oke, Ya. ruang interaksi ya. Ya, ruang interaksi aktif, karena posisinya kita kalau gak ada yang menggagas secara utuh ke sana, sampai kapan ruang kepemudaan ini bisa terbentuk. Jadi saya lebih berfokus kepada ruang-ruang itu. Media center melalui website dan yang lainnya, karena kita sudah untuk di luar daripada konteks KNPI, juga saya sudah melakukan pendidikan di sana dengan teman-teman dari Posnu. Posnu itu Poros Sahabat Nusantara ya. Dan kebetulan kita memang di Posnu itu bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya. Nanti grand design-nya kita bikin, sedang kita siapkan untuk menyikapi isu sosial, budaya dan yang lainnya. Nah, fungsi website ini karena kebanyakan gini kan. Website ini bisa dari luar, dari selianti pemasaran dan yang lainnya, ada informasi. Karena yang paling banyak hari ini informasi yang kadang hanya tersendat di atas tapi gak bisa nyampe ke bawah. Nah, di sana mungkin kita fokusnya ke sana, hanya 2 itu. Jadi fokus kepada website dan ruang-ruang pendidikan dan posisinya gedung kepemudaan. Oke, tiga hal itu ya. Iya. Oke. Bung Hair, apa yang menjadi langkah apa atau program prioritasnya? Yang paling utama adalah tadi saya katakan bahwa kita lebih pada pemberdayaan ekonomi untuk pemuda. Kita lihat potensi di Kabupaten Tasikmalaya hari ini, tadi sudah disampaikan bahwa di bidang pertanian yang paling banyak, dan itu kita akan buka ruang pemberdayaan itu. Yang hari ini yang terjadi bahwa kenapa pemberdayaan baik itu pemuda ataupun yang lainnya sulit untuk dilaksanakan karena akses pasar yang yang minim seperti itu. Nah, kita akan buka ruang itu. Nah, misalkan ya, sudah ada beberapa memang yang saya di luar KNPI yang sudah dilaksanakan pemberdayaan. Misalkan kalau dari sisi peternakan, kami di luar KNPI sudah melaksanakan itu terkait dengan satu rumah satu bioplok. Nah, itu juga pasar untuk pasarnya itu sudah itu ternak lele ya. Bisa lele, bisa ikan nila dan yang lainnya seperti itu. Dan kebutuhan termasuk yang hari ini saya laksanakan di luar KNPI itu terkait dengan pemberdayaan ikan nila bioplok, dan itu sudah dilaksanakan di beberapa. Nah, itu bisa disinergikan karena pasarnya itu sangat sangat masih membutuhkan kebutuhan itu. Oke, selain bioplok apa? Di bidang Itu ekonomi misal, itu misalnya yang akan kita tawarkan itu. Yang kedua, di bidang ekonomi ada beberapa. Yang pertama dari sisi bidang ekonomi misalkan pemberdayaan jagung seperti itu.
saya sudah melaksanakan di luar KNPI itu jagung itu nanam jagung. penanaman jagung karena di desa-desa itu kan banyak lahan-lahan yang Pangangonan, kosong, ya. pangangonan, lahan desa dan sebagainya itu bisa dimaksimalkan dan dan jagung itu bisa diolah setengah jadi gitu kan. Ada beberapa rekan yang punya pabrik itu juga. Jadi tadi bisa meningkatkan nilai ekonominya seperti itu. Dan juga ada beberapa lagi misalkan yang yang bisa dikerjasamakan talas ya. Saya ada teman dari Jakarta yang kebutuhan talas itu setiap bulan itu bisa puluhan ton itu dan Untuk suplai pasarnya sampai pada ekspor seperti itu dan itu bisa dicoba dan itu sudah dilaksanakan di Tasikmalaya seperti itu, sudah ada beberapa contoh gitu meskipun bukan di KNPT itu salah satunya bisa dikolaborasikan seperti itu. Hairudin lebih fokus kepada pemberdayaan Ya. perekonomian yang lebih konkretnya mungkin kegiatan-kegiatan ekonomi Ya. yang menghasilkan uang tentunya. Badai Priangan, kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Pak Asob Sofiuddin, yang membidangi bidang kepemudaan tentunya. Kang Asob, ini ada para kandidat sudah menyampaikan visinya, misinya, dan lain sebagainya. Gitu. Harapan bagaimana sih menurut Kang Asob, isu strategis apa yang harus diambil oleh kepemudaan dalam berperan? Lalu program konkret apa tentunya yang harus diambil oleh para pemuda di 3 tahun ke depan supaya lebih konkret dan berdampak terhadap kemajuan perekonomian atau kesejahteraan para pemuda di Kabupaten Tasikmalaya. Mangga Kang Asob, bagaimana menurut pendapat Akang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kami mengucapkan selamat berkompetisi. Sesungguhnya tidak ada musuh, akan tetapi ini hanya mitra tanding saja ke para kandidat calon pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya berisi kepemudaan. Pertama, saya atas nama lembaga DPRD di Komisi 4 tentu menyokong penuh terhadap keberlangsungan estafeta pembangunan bagi pemuda. Ini terbukti dengan pada tahun kemarin melalui usul inisiatif kemudian melahirkan Perda nomor 2 tahun 2021 dan itu tidak mudah. Di Jawa Barat hanya beberapa kabupaten kota yang sudah ada. Artinya eksistensi pemuda di penyelenggara pemerintah daerah itu sebuah keniscayaan menjadi kewajiban pemerintah untuk kemudian melakukan terobosan-terobosan ataupun kemitraan yang strategis bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Wabil khusus pasca pandemi ini tentu yang paling terasa adalah dalam sektor pemulihan ekonomi. Nah, saya merasakan bukan dengan latah belakangan ini karena memang bagian daripada hobi. Tentu sesuai dengan RPJMD kita di Kabupaten Tasikmalaya, maka titik berat sesuai dengan kultur masyarakat petani, di mana Kabupaten Tasikmalaya sektor ekonomi itu lebih banyak pada daerah-daerah di pedalaman, terutama dalam kegiatan pertanian. Nah, secara gamblang kami mengamati karena saya ini praktisi bukan petani selfie, justru ada semacam kegelisahan bagi saya secara pribadi maupun secara kultural antara visi misi dan rencana strategis pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari budaya generasi pemuda di daerah. Ambil contoh saja, anak-anak petani sudah tidak bangga lagi meneruskan jejak orang tuanya untuk bertani, tetapi lebih cenderung urban ke kota-kota besar, di mana ini menjadi sebuah problem karena biasanya kalau sukses di kota kemudian balik ke daerah itu masa produktivitas para pemuda ini sudah lewat. Nah, sementara masa-masa produktivitas di daerah ditinggalkan. Oleh sebab itu kemudian di daerah saat ini kesulitan bagaimana mencari sosok-sosok pemuda yang kemudian meneruskan nenek moyangnya.
untuk bercocok tanam, bertani dengan buruh tani maupun yang lainnya itu sangat kesulitan. Padahal hari ini diperlukan adalah transformasi teknologi, kemudian mekanisasi pertanian misalkan ataupun kelautan maupun yang lainnya. Kenapa kemudian peran-peran ini menjadi tidak diedukasi, kemudian menjadi tidak penyadaran bahwa kita ini hidup bukan di daerah industri, kita hidup bukan di daerah kota-kota besar, tetapi dengan lamanya kebertahanan kita dan terbukti masa pandemi ini yang paling bertahan adalah petani. Nah, saya pikir jangan gengsi lah para pemuda kemudian memberikan kembali rasa percaya diri bahwa kita ini hidup di daerah pertanian. Kita ini hidup bukan berarti bertani ini lamokotku letak. Karena saya pikir mekanisasi pertanian juga menjadi sebuah keniscayaan pada posisi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, visi misi Kabupaten Tasikmalaya juga di pariwisata. Tentu ini menimbulkan kreativitas industri ekonomi kreatif. Nah, maka peran-peran pemuda tentu ini dengan digitalisasinya menjadi penting. Nah, saya pikir kolaborasi antara pendekatan kultural dan pendekatan industri ini menjadi sebuah tugas di kepemimpinan pemuda di 3 tahun ke depan. Transformasi ini jangan meninggalkan kultur yang ada, jangan meninggalkan budaya yang ada, juga jangan ketinggalan dengan perubahan iklim, perubahan suasana global. Sehingga dua sisi inilah yang kemudian bagi saya diamati pemerintahan kayaknya agak gugup dan agak gagu untuk mentransformasikan ini. Nah, saya pikir pemuda pemimpin yang akan datang ini harus menjadi fasilitasi, harus menjadi motivator, harus menjadi dinamisator, bahkan kesananya harus menjadikan bagian yang tak terpisahkan untuk kemudian menyambungkan dua kutub yang berbeda ini antara isu globalisasi dengan budaya kita yang saat sekarang ini ada. Nah, saya pikir itu di antara dua hal yang mungkin barangkali di regulasi yang ada di kepemudaan ini, saya di Perda nomor 2 tahun 2021, di mana peran pemerintah, di mana peran pemuda, di mana peran publik, ini ingin kemudian ditafsirkan oleh para pemuda menjadi langkah-langkah yang implementatif sesuai dengan kultur budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jangan sampai kemudian pemuda yang sudah tidak produktif pulang ke kota, kemudian balik ke leburnya masing-masing, gengsi bercocok tanam, gengsi bergaul dengan para petani, akhirnya benghar hente, kaya hente, kemudian menjadi juragan hente, nah akhirnya kemudian terbuka di kita. Nah, saya pikir itu diantaranya. Iya. Ya menarik. Saya sih kayaknya sependapat sama beliau ya. Jadi bagaimana pemuda ini mengadaptasi ya globalisasi dengan kemajuan teknologi dengan fakta potensi sumber daya alam, sumber daya yang ada di daerah. Bagaimana ini menjadi mengadaptasi diri gitu pemuda itu. Bukan berarti gaptek, bukan berarti dia itu ketinggalan karena bertani tapi dengan inovasi dan teknologi, apalagi potensi pariwisata. Dan saya pikir KNPI yang di kecamatan-kecamatan itu sudah aktif juga kan ngurusi soal pariwisata. Tinggal bagaimana mendorong itu supaya ya semuanya menjadi potensi kesejahteraan ekonomi. Baik, jangan dulu kemana-mana Kang Asop. Saya ada satu pertanyaan lagi yang akan dipertanyakan kepada para narasumber kita hari ini. Apakah Anda mengetahui visi misi Kabupaten Tasikmalaya? Kalau ini sih biasanya ada bahasa religius Islami dan pertanian, biasanya ada itu aja. Berarti ini belum tersosialisasikan. Visi misi Kabupaten Tasik, tahu? Hampir sama seperti itu. Taunya religius Islami aja. Oke. Visi misi. Kalau dari tekstualnya kita belum ini ya, tapi pada dasarnya tadi religius, teman-teman, agrobisnis gitu. Agrobisnis ya. Oke. Dengan semangat gotong royong menjadikan Tasikmalaya
yang religius Islami, berdaya saing dan sejahtera. Sejahtera itu ditilai dari dua. Makanya Pak Asop tadi ngomong terus pertanian dan pariwisata. Ya. Baik, saya pikir teman-teman harus mengadaptasi ya. Ya. Soalnya ini pertanyaan saya. Gitu. Ketika teman-teman tidak mengetahui visi misi apalagi RPJMD atau langkah kerja konkret pemerintah hari ini, saya pengen tanya bagaimana positioning politik dan sikap politik Anda terhadap pemerintah daerah? Akankah ikut berpartisipasi, menyokong visi misinya, menjadi mitra kritis pemerintah, menyukseskan RPJMD-nya, pemerintahan AD Cecep ini, atau bagaimana? Gini ya, kalau pemuda itu memang identik harus menyuarakan kritik manakala ada kebijakan publik yang tidak tidak memanusiakan manusia. Kalau ada itu, kita harus bersuara. Oke, Nah, oke. dalam Saya tidak pengertian- ini. Mitra kritis kan, Ya, mitra- kritis bukan berarti kita tidak mengkritik. Iya. Sikap politik yang paling utama ketika Anda mengusung visi yang Anda sampaikan tadi, apakah visi itu akan beradaptasi dengan pemerintah dan kalau bahasa Sundanya diadu maniskan gitu dengan pemerintah atau bagaimana? Ya, tentu pemerintah itu bagi KNPI ke depan harus menjadi pihak yang untuk diajak komunikasi dalam rangka mensukseskan visi tadi, mensukseskan visi perjuangan kelas pemuda tadi. Tetapi pemuda juga jangan terperangkap juga, misalkan karena ingin adu manis, tapi di satu sisi kita juga harus memposisikan sebagai mitra kritis yang memantau kebijakan publik. Manakala ada ada misalkan katakanlah ada pemuda nih yang dalam masalah ekonomi misalkan kurang mampu gitu ya. Kalau dibiarkan pemerintah masa kita tidak bersuara? Tentulah kita harus bersuara, tapi kita bakal mengkritiknya juga dengan elegan. Kita hadir dulu ke sana membantu. Barulah kita mengeluarkan kritik. Jangan dulu istilahnya. Saya paham, Ya. Oke, saya paham. Anda intinya bakal bermitra dan tetap kritis dengan pemerintah daerah. Dan Anda siap menyokong agenda pemerintah tentu dalam kemajuan pemuda ekonomi, kesejahteraan mereka. Ya, selama memang outputnya jelas untuk tadi perjuangan kelas pemuda, bagaimana kita meningkatkan kelas yang di bawah menengah, lalu memantik yang dari kelas pemuda kelas menengah menuju kelas atas, saya sepakat sih. Tapi kalau tidak ada itu mungkin ini pemuda harus mendorong. Oke, Bung Haryadi, terima kasih. Bagaimana Kang Doni Ridwan nih, sikap politik yang akan dibangun nanti oleh KNPI dengan pemerintah? Apakah KNPI ini akan menjadi mitra kritis yang betul-betul menyokong agenda pemerintah, terutama soal kesejahteraan pemuda, atau bagaimana? Pilihannya kan cuma dua, satu mitra kritis, dua mitra kerja. Kalau bicara mitra kerja ya jelas, kita harus ikut serta dalam keterlibatan kita pemuda di pembangunan pemerintah daerah. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga ke Pak Asop. Satu, saya pernah berbicara dulu di 2018 sampai 2020, itu karena saya pada saat itu fokus di kesehatan. Ya, ngobrolin terkait tuberkulosis dan sekarang kita masih jalan di tuberkulosis. Ini miris ketika melihat persoalan. Saya berharap ada aturan yang fokus terhadap dunia kesehatan. Minimal sehatnya dulu. Itu yang ingin saya sampaikan ke Asop. Tapi persoalan mitra kritis dan mitra kerja itu jelas. Kalau tadi disampaikan mitra kerja kita dengan pemerintah itu di ruang-ruang, kalau informasi, kalau tadi disampaikan kita sendiri bicara visi misi itu secara tekstual mungkin tahu, tapi secara aplikatif kita gak terlibat di sana. Kita hanya berbicara bahwa apa yang kita dapatkan ketika kita berjalan hari ini. Jadi posisinya kita sangat mendukung persoalan pemerintah yang fokus kepada persoalan ekonomi hari ini, khususnya kepada persoalan pertanian. Karena kalau dikembalikan juga kepada diri saya terlahir dari seorang ayah dan ibu itu semuanya petani. Dan saya di Parung Ponteng memang bertani. Oke. Itu sih. Oke. Jadi tetangga akan membawa KNPI ini menjadi mitra kerja pemerintah, juga mitra kritis ya. pemerintah. Bagaimana, Bung Hayat? Pada dasarnya sama, karena yang pertama
KNPI dilahirkan pada zaman Orde Baru itu untuk membantu pemerintah sebetulnya salah satunya. Jadi di situ kita bisa menjadi Kalau dulu mitra jadi kontrol mitra strategis. untuk mengontrol Ya, gerakan seperti itu. kepemudaan. Nah, mitra Sekarang kan lain. Zamannya udah Ya. berubah. jadi bisa menjadi mitra strategis gitu ya. Tadi bahwa ketika kita berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana visi misi pemerintah daerah dikolaborasikan dengan visi misi KNPI. Jadi ketika itu untuk kebaikan bersama untuk masyarakat, kita harus dukung. Yang kedua, kita juga sebagai pemuda harus menjadi mitra kritis gitu ya. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat, ya kita advokasi karena masyarakat tidak mungkin semuanya bisa melewati menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Jadi pemuda bisa menjadi salah satu bagian daripada untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat. Jadi bisa menjadi mitra kritis juga seperti itu. Oke, bagaimana Pak Ketua Komisi 4? Iya, kalau saya harus ditambah bahwa tidak hanya mitra kritis. Istilah saya kritis, etik, integratif. Ya, artinya pemuda ini kan harus mempelopori tata etika ketimuran yang ada di daerah kita. Artinya yang diperlukan pada saat sekarang ini bukan konsepsi secara tertulis saja, tetapi bagaimana mengelaborasi potensi-potensi pemuda yang ada di daerah ini, kemudian menyatu, bukan berarti istilahnya menjadi subordinat kekuasaan pemerintah. Sebab di satu daerah yang satu dengan daerah yang lain kan beda-beda. Nah, KNPI punya jaringan sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat desa ada. Nah, kemudian jangan sampai kemudian menjadi tingkat elitis saja di tingkat kabupaten. Sementara pemuda yang ada di desa-desa, di daerah-daerah nyaris tak terdengar, nyaris kemudian tidak termobilisasi, nyaris saja tidak terkomunikasi. Itu yang pertama. Nah, maka saya mengatakan secara etik, nah barangkali harus ada pergeseran dengan luas 351 desa, 39 kecamatan ini. Coba digeser dengan sumbunya agak ke Turunin ya sumbunya ke bawah gitu. bawah. Nah, selama ini ada gap antara pemuda yang ada di bawah dengan elit-elit para pemuda yang ada di pusat kekuasaan di pemerintahan. Nah, ini yang nggak nyambung. Nah, maka secara etik saya pikir ke atas harus, kemudian ke bawah memberikan pemberdayaan, memberikan edukasi, memberikan informasi. Dan di ruang-ruang itu saat sekarang payung hukumnya juga sudah terregulasi, menjadi kewajiban pemerintah untuk disambut oleh pemuda. Kang Aso pengen, maaf, saya potong dulu Kang Aso. Kang Aso pengen bilang kalau KNPI sekarang itu jangan besok ke depan, itu jangan elitis. Coba diturunkan gitu sumbunya itu gitu, lilin-lilinnya itu ke 351 desa dan 39 kecamatan gitu. Ya, sehingga tidak Ambon sorangan di level kabupaten aja gitu rame gitu ya gitu. Menyelesaikan ekonomi itu berkaitan dengan dapur rakyat, dengan perut masyarakat gitu, bukan dengan perut elit. Nah, oleh karenanya saya pikir saat sekarang ini itu yang sangat diperlukan. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok kecil yang ada di kepemudaan, potensi apapun di daerah, itu kemudian diberikan akses oleh rekan-rekan sekalian gitu. Nah, sehingga nanti kemudian 3 tahun ke depan ini tumbuhlah para entrepreneur, para calon-calon pemimpin dan yang lainnya. Apalagi tentu periode tahun ini itu bertepatan dengan masa pergantian di seluruh wilayah Indonesia kepemimpinan, baik kepemimpinan daerah, kepemimpinan nasional maupun yang lain. Saya pikir peran serta pemuda di sinilah yang sangat strategis sebenarnya periode yang saat sekarang ini mau dibawa kemana. Oke. Ini terkait dengan pertanyaan berikutnya. Kang Asop, mohon maaf saya potong nih. Nah, nanti Kang Asop menanggapi ya. Pada tahun 2024 ini akan ada pileg, pilpres, dan pilkada serentak. Apakah KNPI akan bersikap
imparsial? Apakah KNPI akan digiring-giring gitu untuk mendukung partai ataupun apa atau gimana? Yang pertama bahwa KNPI ini menjadi wadah dari berbagai OKP wadah dari berbagai sayap-sayap partai politik. Tentunya di sini harus menjadi pelangi. Artinya bahwa berbagai potensi pemuda yang ada di KNPI khususnya harus disukseskan oleh KNPI. Oh, KNPI ingin menyukseskan itu. Ya biarkan sukses sendiri gitu. Iya. Kalau gitu. Capek nanti, Kak. Oke. Lalu kalau misalkan positioningnya seperti itu, pengen pelangi gitu ya. Mau bikin program apa untuk sokong yang KNPI di bawah misalkan anggota ataupun organ untuk menyukseskan? Jadi maksudnya bahwa kenapa kita sokong dalam artian ketika dari tadi berbagai partai politik dan sebagainya kita sokong dalam artian bahwa kita support seperti itu. Tapi pada intinya bahwa KNPI harus menjadi mensupport apapun terkait dengan suksesi kepemimpinan. Salah satunya misalkan dari sisi penyelenggara kita sukseskan bantu pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan. Saya agak gitu. kurang memahami nih. Kayaknya ini main di gray area ya. Ini wilayahnya abu-abu dan sangat lipstick sekali. Gitu. Kalau Doni, Bung, gimana Bung besok? Apakah KNPI ini akan imparsial kalau kamu pimpin itu, atau dia berpihak, atau seperti ini didukung aja semua siapapun gitu? Silakan. Kalau saya sih lihat KNPI tadi yang disampaikan bahwa independensi KNPI itu dipertanyakan dalam ruang-ruang politik praktis. Jadi yang saya di sini tadi sampaikan juga persoalan politik pelangi itu di KNPI. Jadi yang saya simak di sini itu kita memberikan ruang kebebasan kepada kepengurusan DPD KNPI ke depan untuk kalau diamanati oleh saya untuk berbicara politik. Saya nggak ngomong pengurus, tapi sikap KNPI secara kalau organisasi. sikap KNPI, kalau pengurus kan silahkan aja. Iya. Mau Pak Bung Haryadi mau nyalek besok, Bung Doni besok mau nyalon, anggotanya siapapun yang ada di kecamatan, bebas lah itu kan. Saya sikap KNPI-nya saya sendiri. tetap memegang teguh independensi KNPI. Oke, berarti KNPI bakal bersikap imparsial. Iya. Gitu. Nggak seperti Kang Herudin, nanti dorong aja yang nyalon siapapun. Nggak. Oke. Karena kan KNPI bukan partai politik. Ya kan memiliki potensi politik karena ada jaringan di bawah. Bagaimanapun kan itu daya tawar Anda semua, daya tawar politik Anda semua. Bagaimanapun di hadapan pemerintah kan itu. Iya. Termasuk di hadapan Pak Asop. Ya. Oke, Kang Haryadi. Kalau Gimana saya sikap sih politik KNPI? politik kerja 2024. aja. Kita kerja aja untuk Ya, pemuda. maksudnya dalam soal politik praktis ini. Oh, Bagaimana sikap KNPI? Apakah akan mengambil sikap imparsial? kalau saya Salah kelembagaan? kalau saya gini, ini kan kelembagaan harus mengedepankan musyawarah. Oke, jadi kalau misalkan ada calon bupati nanti akan dimusyawarahkan di KNPI Betul, untuk memilih siapa bupati yang akan Ya, didukung betul. oleh KNPI. Dan nanti kita KNPI kenapa tidak mengundang semua Nggak, kalau calon mengundang bupati? silakan aja. Ya, Ini mengundang maunya calon sikapnya. ya Apa semua misalkan gini proses besok ada pilpres nih, ya ada 3 calon mau dimusyawarahkan di KNPI. ya dimusyawarahkan. Nanti Siapa calon yang akan diusung gitu? ya gitu. Calon presiden yang siapa calon gubernur yang akan diusung? Ya betul dimusyawarahkan. Kita pakai konsep musyawarah. Saya berharap nanti mufakat. Kalau tidak memufakat kan ada metode apa ataupun kalau misalnya terjadi deadlock ya udah netral aja. Oke, Secara oke. kelembagaan ya artinya pada Saya prinsipnya pastikan deadlock. pada prinsipnya gini. Karena KNPI ini pelangi. Pada prinsipnya gini. Nanti untuk bicara kepemimpinan ke depan pileg pilpres ini insya Allah. Jadi kalau orang yang menanam kebaikan pasti nanti juga akan berbuah kebaikan. Siapa yang calon pemimpinan ini ya nanti ke depan yang misalnya merawat pemuda dengan baik, dia juga pasti akan didukung oleh pemuda. Tanamlah kemenangan supaya menghasilkan kemenangan. Iya. Bagaimana pendapat Pak Asop? Ada 3 sikap yang berbeda dengan persoalan politik di kemudian hari. Kalau saya sih lebih
Kalau saya masyarakat pemuda di luar KNPI ya, karena saya masih kurang dari 40 tahun. Belum 40 tahun. Saya berharap KNPI imparsial. Saya berharap tidak memihak, lebih kerja saja Iya. untuk mendorong ini. Kalau saya, malah saya lebih bersikap mungkin politik moral nanti Iya. yang akan dilakukan. Politik moral supaya apa? Ya ada agenda di event politik itu mencerdaskan itu. Bagaimana kalau menurut Pak Asop? Sikap politiknya seharusnya seperti apa? Harapannya seperti apa nanti? Ya, makanya ini siapapun dari yang tiga ini yang terpilih, itu besok ini bisa dikatakan berat tugasnya. Karena satu sisi kondisi publik, kondisi pemuda saat sekarang ini lagi pasca pandemi, perutnya lagi kosong, di mana pengangguran terbukanya tinggi. Nah, kemudian sisi lain digiring kemudian suksesi kepemimpinan bangsa. Nah, Syahwat ini saya pikir geserannya mau kemana? Lebih cenderung ke arah politik elitis atau kemudian mengisi perut masyarakat. Toh kemudian ini peran KNPI lah yang kemudian menyiapkan kedua-duanya ini, dua persoalan yang satunya dihadapi. Nah, oleh karenanya saya ingin tahu dari calon pemimpin ini, pemimpin KNPI ini, arahnya mau digeser kemana? Kalau soal pilihan praktis, politik, saya pikir tanpa disebutkan juga, jangan apologi lah. Para pemuda ini tinggi, saya pikir, saya yakin tuh yang ketiga-tiga ini pada mau nyalon nih. Ya, soal berhasil ataupun tidak, itu lain soal. Akan tetapi, saya ingin memberikan statement yang sangat fundamental. Periode ke depan, 3 tahun ke depan ini, apakah lebih cenderung mengedukasi publik dalam konteks menyiapkan pemimpin bangsa, atau lebih cenderung fokus pada pemulihan ekonomi di tingkat para pemuda dengan ekonomi kreatif, pertanian maupun yang lainnya, atau dua-duanya mau digarap gitu. Karena saya pikir isu 3 tahun ini yang sangat fundamental di Kabupaten Tasikmalaya. Saya setuju dengan Pak Asop bahwa teman-teman menjadi ketua KNPI itu mendapat dua tekanan. Pertama tekanan politik, yang kedua tekanan dari masyarakat di kalangan pemuda. Tekanan dari masyarakat di kalangan pemuda, pandemi. Apakah KNPI berperan dalam konteks ekonomi untuk mensejahterakan pemuda atau tidak? Itu yang akan dipertanyakan. Yang kedua, konteks politik. Anda bakal ditekan oleh banyak orang dalam konteks mendukung politik praktis di kemudian hari. Terima kasih, menarik sekali perbincangan kita dengan para kandidat KNPI. Terima kasih Pak Ketua Komisi DPRD telah hadir di sini. Kita akan berjumpa lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pilihan isu strategis dan pembicaraan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.